Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, dan Om Swastiastu. Halo Sobat Sosial, apa kabarnya saat ini? Tentunya kabar yang sangat luar biasa. Tetap terjaga kesehatan dan selalu diberikan rezeki yang melimpah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Nah Sobat Sosial, saat ini saya akan memberikan informasi penting kepada KPM PKH baru, juga kepada KPM PKH yang lama, juga kepada KPM yang hingga saat ini masih zong atau belum cair, dan juga kepada KPM PKH yang bantuannya tidak sesuai dengan komponen atau masih kurang. Nah, info penting saat ini bahwa ada apakah di tanggal 10 dan di tanggal 13 Agustus untuk KPM PKH lama dan juga KPM PKH yang baru. Nah, sebelum saya melanjutkan informasi ini, bagi Sobat Sosial yang mungkin baru saja bergabung di channel ini, silakan untuk menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol loncengnya sehingga Sobat Sosial bisa mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Bagi Sobat Sosial yang merasa informasi ini bermanfaat, silakan dibagikan ke media sosial yang lain, baik di media sosial Facebook ataupun di grup WhatsApp. Silakan Sobat Sosial untuk saling berbagi informasi. Dan bagi Sobat Sosial yang ingin bertanya, silakan bertanya di kolom komentar YouTube. Nanti kami akan jawab lewat chat, juga bisa dijawab lewat video-video yang terbaru. Nah Sobat Sosial, bagi Sobat Sosial yang sudah subscribe, tentunya kami mengucapkan banyak terima kasih. Saya akan melanjutkan informasi ini. Hadirnya program Keluarga Harapan atau PKH bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat prasejahtera. Untuk itu, bagi keluarga penerima manfaat PKH harus menggunakan bantuan tersebut dengan bijak dan tepat. Pertama, dalam hal pendidikan, bantuan PKH dapat digunakan untuk membeli peralatan sekolah, biaya pendidikan dan ekstrakurikuler, serta transportasi saat berangkat ke sekolah. Kedua, dalam hal kesejahteraan keluarga, bantuan PKH dapat digunakan untuk membeli makanan bergizi, membeli kebutuhan pokok, berobat ke layanan kesehatan, dan transportasi saat berobat. Ketiga, dalam hal meningkatkan pendapatan keluarga, bantuan PKH juga dapat digunakan untuk modal membuka usaha. Yuk manfaatkan bantuan PKH dengan bijak dan tepat. Nah Sobat Sosial, untuk diketahui bahwa saat ini pencairan PKH tahap 3 itu sudah mulai dicarikan di beberapa wilayah dan sudah mulai merata di seluruh wilayah Indonesia, dan saat ini pencairan PKH sudah sampai pada termin yang ketiga. Dalam proses pencairan PKH saat ini tentunya masih banyak juga PKH atau KPM PKH yang mengalami zong atau saldo nol, yang tentunya disebabkan karena pencairan yang dilakukan secara bertahap dari Kementerian Sosial. Dan juga saat ini banyak KPM PKH yang mengeluh karena dananya tidak sesuai dengan komponen. Nah saat ini saya telah mendapatkan salinan surat dari Kementerian Sosial, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, bahwa ada beberapa informasi penting yang harus diketahui oleh KPM PKH tentunya, bahwa ada apa di tanggal 10 Agustus dan 13 Agustus. Nah, di sini saya akan langsung membacakan beberapa poin penting yang wajib untuk diketahui oleh KPM PKH. Info yang pertama bahwa saat ini aplikasi ePKH itu telah diaktifkan kembali. Sebelumnya pendamping PKH itu belum bisa melakukan proses pemutakhiran di aplikasi ePKH, dan saat ini sudah diaktifkan kembali, dan kegiatan entry data untuk proses pemutakhiran komponen oleh pendamping itu sudah bisa dilakukan. Nah, itu artinya
untuk KPM PKH yang saat ini merasa bahwa komponen PKH-nya baik itu anak sekolah ataupun balita yang saat ini mungkin sudah naik jenjang, misalnya sudah naik kelas ataupun sudah pindah ke jenjang SMP, SMA misalnya, atau sudah kuliah, itu harus segera dilaporkan kepada pendamping PKH-nya masing-masing, dan batas waktu itu sampai tanggal 10 Agustus. Karena itu sekali lagi bagi KPM PKH yang merasa komponennya sudah naik jenjang atau ada perubahan di lapangan, baik itu sudah naik kelas dan juga sudah menikah atau sudah lulus, sudah meninggal atau sudah kawin, sebaiknya segera melapor kepada pendamping PKH sebelum tanggal 10 Agustus. Jadi bagi KPM PKH yang saat ini merasa komponennya mungkin tidak sesuai atau masih kurang, nah salah satu kendalanya adalah persoalan yang belum dimutakhirkan, baik itu anak sekolah, anak balita, dan perubahan-perubahan lainnya di lapangan tentunya. Nah, karena itu agar KPM PKH dananya itu sesuai dengan komponen, sebaiknya segera melaporkan kepada pendamping PKH-nya masing-masing. Dan bagi KPM PKH yang saat ini anggota rumah tangganya itu belum masuk ya di dalam DTKS, sebaiknya segera melapor kepada operator 6NG yang ada di desa. Karena saat ini untuk penambahan data anggota rumah tangga itu bukan lagi dilakukan lewat aplikasi EPKH yang dipegang oleh pendamping PKH, akan tetapi melalui aplikasi 6NG yang dipegang oleh operator 6NG yang ada di desanya masing-masing. Nah, selanjutnya di tanggal 13 Agustus itu merupakan batas waktu final closing, artinya pendamping PKH itu akan melakukan proses verifikasi komitmen, baik itu pertemuan kelompok, P2K2 ataupun verifikasi terhadap komponen anak sekolah dan juga komponen kesehatan yang memiliki ibu hamil dan anak balita. Itu akan dilakukan segera untuk verifikasi komitmen kepada KPM PKH, baik KPM PKH yang lama maupun KPM PKH yang baru. Jadi sekali lagi kami ulangi bahwa di tanggal 10 Agustus merupakan batas waktu pemutakhiran data komponen KPM PKH, baik KPM PKH baru maupun KPM PKH yang lama. Karena itu segera melapor kepada pendamping PKH-nya masing-masing. Dan untuk tanggal 13 Agustus merupakan batas waktu final closing untuk KPM PKH dalam proses verifikasi komitmen, baik itu pertemuan kelompok maupun komponen kesehatan untuk pemeriksaan kesehatan di posyandu dan juga keaktifan di sekolah masing-masing. Dan bagi KPM PKH yang saat ini tidak sesuai komponen, untuk proses penambahan data anggota rumah tangga sebaiknya dilakukan lewat operator 6NG yang ada di desanya masing-masing. Nah Sobat Sosial, inilah informasi yang bisa saya berikan saat ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa memberikan edukasi buat kita semua. Terima kasih, salam sosial dan salam PKH. Program Keluarga Harapan atau PKH adalah program pemberian bantuan sosial tunai bersyarat kepada keluarga miskin dengan tujuan meningkatkan taraf hidup, mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan, menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal. Untuk mendapat bantuan PKH, harus memiliki minimal salah satu komponen, yaitu komponen kesehatan dengan kategori ibu hamil dan anak usia 0-6 tahun, komponen pendidikan dengan kategori anak usia SD, SMP, dan SMA, komponen kesejahteraan sosial dengan kategori disabilitas berat dan lanjut usia 70 tahun ke atas. Bantuan disalurkan setiap 3 bulan. Cek daftar kepesertaan Bansos PKH melalui cekbansos.kemensos.go.id. Jika menemukan masalah, laporkan ke 021 3144 321 atau di WhatsApp 0811 1500 299.
Ayo, kita kawal bantuan sosial PKH untuk Indonesia sejahtera.